Khulafa Ur-Rasyidin. Khulafa Ur-Rasyidin adalah 4 sahabat Rasulullah SAW yang menjadi penerus kepemimpinan beliau setelah wafat. Mereka adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Istilah Khulafa Ur-Rasyidin secara harfiah berarti pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Mereka dianggap sebagai pemimpin-pemimpin yang berwibawa dan memegang prinsip keadilan. Masa pemerintahan Khulafa Ur-Rasyidin merupakan periode penting dalam perjalanan Islam. Mereka berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab. Beberapa prestasi Khulafa Ur-Rasyidin. 1. Abu Bakar melaksanakan kekuasaan secara sentral, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terpusat di tangan khalifah. 2. Umar bin Khattab menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan. 3. Utsman membangun bendungan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan masjid-masjid. 4. Utsman menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar. Beberapa ringkasan singkat mengenai Khulafa Ur-Rasyidin. 1. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar yang sekaligus mertuanya ditunjuk oleh para sahabat sebagai penggantinya untuk memegang kendali umat Islam, sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinannya menantunya itu. Ia merupakan Khulafa Ur-Rasyidin pertama yang menjadi pimpinan umat Islam setelah Rasulullah. Sosok yang santun, adil, penyayang, dan bijaksana dalam dirinya merupakan representasi dari apa yang ia lihat dari Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Setelah genap memimpin umat Islam selama 2 tahun setengah, ia wafat di usia 63 tahun. Ia meninggalkan umat Islam pada malam Selasa tanggal 23 Jumadil Akhir, antara waktu Maghrib dan Isya. Kemudian dimakamkan di Madinah yang berdekatan dengan makam Rasulullah. Penyebab wafatnya tersebut sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi yang disebabkan karena sedih yang terus-menerus yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. 2. Umar bin Khattab. Setelah sahabat Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar merupakan satu-satunya sahabat yang dipilih untuk melanjutkan perjuangan sahabat dekatnya itu. Sikapnya yang tegas dalam berdakwah dan bijaksana dalam menyebarkan ajaran Islam menjadi salah satu alasan dibalik terpilihnya Umar untuk menjadi pimpinan kaum muslimin. Beliau merupakan Khulafa Ur-Rasyidin kedua setelah sahabat Abu Bakar. Ia menjadi pimpinan umat Islam selama 10 bulan dan 5 hari. Dalam catatan sejarahnya, ia mampu menyebarkan ajaran Islam dengan sangat luas, sekalipun dengan tempo yang sangat singkat selama menjadi pemimpin. Sayyidina Umar wafat di usia 63 tahun, sebagaimana usia sahabat Abu Bakar. Ia meninggalkan umat Islam pada hari Rabu tanggal 27 bulan Dzulhijjah. Setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Mughirah atau Fairuz saat sedang melakukan sholat subuh. Umar bin Khattab dimakamkan di Madinah berdekatan dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar. 3. Utsman bin Affan.
Sayyidina Utsman bin Affan merupakan pimpinan umat Islam ketiga dalam sejarah Khulafaur Rasyidin setelah masa kepemimpinan Sayyidina Umar. Ia memimpin kaum muslimin dengan tempo yang tidak sedikit, yaitu selama 12 tahun kurang 12 hari. Selama menjadi pemimpin umat Islam, ia telah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang menentang terhadap ajaran yang ia dakwahkan. Terbukti, pada masa kepemimpinannya itu, ia telah berhasil menyebarkan ajaran Islam hingga kota Mesir. Tepat di masa keemasan pimpinannya itu, Utsman bin Affan pergi meninggalkan umat Islam di usia 88 tahun. Ia wafat karena dibunuh oleh penduduk Mesir dan orang-orang Khawarij setelah melaksanakan sholat asar. Tepat pada hari Rabu, tanggal 18 Dzulhijjah. Kemudian, Utsman bin Affan dimakamkan di Maqbarah Baqi di Madinah. 4. Ali bin Abi Thalib. Saya atau Rasulullah yang mencakap adalah gudangnya ilmu, dan Ali adalah pintunya ilmu. Demikian salah satu hadis populer perihal kelebihan Sayyidina Ali dari sahabat yang lainnya. Ia menjadi sahabat pertama yang masuk Islam dari kalangan anak kecil, sekaligus menjadi suami dari putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib merupakan Khulafaur Rasyidin keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ia dipercaya untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah dan para pimpinan Islam sebelumnya. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menyebarkan ajaran Islam melebihi jangkauan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Selama bertugas, ia tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, namun menyejahterakan rakyatnya. Beliau sangat adil dan bijaksana, sebagaimana pimpinan-pimpinan sebelumnya. Namun, dalam masa kepemimpinannya tersebut dikenal dengan istilah masa tersulit jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sebab, pada masa itu terjadi perang saudara antara umat Islam pasca wafatnya Sayyidina Utsman. Kendati demikian, ia tetap memiliki sejarah yang luar biasa dalam mengatasi semua itu. Tepat di masa kepemimpinannya yang sudah mencapai 5 tahun, ia meninggalkan umat Islam setelah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam di usia 65 tahun. Pembunuhan tersebut terjadi malam Jumat 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kemudian Ali bin Abi Thalib dimakamkan di Kufah. Itulah beberapa ringkasan singkat mengenai Khulafaur Rasyidin.